Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat, baik, dan siap untuk melaksanakan KBM pada pertemuan pagi hari ini. Selamat datang di Geografi kelas 11. Apa kabarnya kelas 11L, 11K? Kita berjumpa lagi, dan untuk kelas 11 D, E, F, dan G, apabila ada yang belum mengenal Ibu, mungkin ada yang masih asing dengan saya, perkenalkan, nama saya Ratri Nurma, kalian bisa panggil saya Ibu Nurma. Saya adalah pengampu mata pelajaran geografi kelas 11 pada semester ini. Jadi kita akan bertemu pada setiap mata pelajaran geografi. Tuh, salam kenal yang baru saja mengenal saya. Untuk kalian semua, Ibu ucapkan selamat atas keberhasilannya naik ke jenjang yang lebih tinggi, naik ke kelas 11. Semoga tahun ajaran pada kali ini jauh-jauh lebih baik, menjadi tahun yang lebih baik untuk kalian semua. Dan kita berproses lebih baik lagi melalui kondisi seperti ini dan berhasil menjadi manusia yang tangguh dan jauh lebih baik. Oke, langsung mawon ya, Ibu masuk pada materi. Jadi untuk kelas 11 kali ini nanti kita akan bertemu dengan 4 bab. Salah satunya bab pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Asing ya? Materi ini memang tergolong materi yang baru untuk kalian karena mungkin belum pernah ketemu pada jenjang yang sebelumnya. Apa itu posisi strategis, apa itu poros maritim dunia gitu. Mungkin ada yang apa sih maksudnya, kita mau belajar apa gitu, masih ada yang bingung. Nggak apa-apa, kita akan terus berproses. Jadi intinya untuk gambaran, pada materi kali ini kita akan mempelajari posisi strategis Indonesia. Jadi apa sih yang dikatakan posisi strategis Indonesia? Posisi yang seperti apa sih? Memang letaknya Indonesia itu ada di mana sih? Gitu. Dan poros maritim dunia. Apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia? Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Terus potensi-potensi apa saja yang Indonesia miliki sehingga Indonesia bisa dikatakan sebagai negara poros maritim dunia. Jadi intinya kita akan mempelajari itu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dulu dengan mengenal lebih jauh lagi mengenai posisi strategis Indonesia. Jales Veva Jaya Mahe. Oke, kalian bisa cari jargon ini artinya apa. Nah, posisi strategis Indonesia. Untuk membahas posisi strategis Indonesia, kita bisa menganalisisnya dari letaknya, luasnya, dan batasnya. Letak Indonesia itu ada di mana? Luas Indonesia itu seberapa luas? Dan batas Indonesia itu apa saja sih? Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus dulu pada letak. Letak sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, dan letak teritorial. Namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 letak dulu, yaitu letak astronomis, geografis, dan geologis. Untuk letak teritorial nanti Ibu akan bahas pada pertemuan berikutnya bersamaan dengan pembahasan luas dan batas wilayah Indonesia. Oke. Untuk letak, Ibu mulai pada letak astronomis. Yang pertama adalah letak astronomis. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis? Untuk pembahasan kali ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengarnya. Sering mendengar dari zaman SD, zaman MTS, letak astronomis Indonesia, tapi mungkin ada juga yang lupa.
Nah, untuk itu letak astronomis Indonesia ini kita bisa kaitkan pada materi kelas 10, konsep-konsep geografi. Ada 10 konsep geografi kalau kalian ingat. Salah satunya adalah konsep lokasi. Dan konsep lokasi itu ada 2 konsep, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Ayo, bisa diingat-ingat perbedaannya. Untuk letak astronomis ini bisa dimasukkan ke letak absolut atau relatif. Ya, yang letak astronomis ini adalah letak absolut. Kenapa bisa dikatakan absolut? Karena letak astronomis ini adalah letak wilayah yang berdasarkan pada kedudukan garis lintang dan garis bujur. Garis yang melintang dari utara ke selatan dan garis yang membujur dari barat ke timur. Jadi Indonesia di sini ada garis-garis hayal. Garis inilah yang disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Jadi kita bahas dulu garis lintangnya, melintang dari utara ke selatan. Batas wilayah Indonesia paling utara itu terletak pada 6 derajat lintang utara. Sedangkan wilayah Indonesia yang berada paling selatan itu terletak pada koordinat 11 derajat lintang selatan. Mohon maaf, ini salah ketik ya. Yang betul adalah 11 derajat lintang selatan. Jadi, letak lintang Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kenapa di sini lintang utara dan kenapa yang di sebelah selatan lintang selatan? Ingat, Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis meridian 0 derajat. Sehingga wilayah yang berada di sebelah utara garis meridian ini adalah dikatakan terletak pada lintang utara. Dan wilayah yang berada pada selatan, di selatan garis 0 derajat, di selatan garis khatulistiwa, ini dikatakan terletak pada lintang selatan. Jadi ada batasnya, khatulistiwa. Kemudian kita lihat garis bujurnya, membujur dari barat ke timur. Wilayah Indonesia yang paling barat berada pada koordinat 95 derajat bujur timur. Dan wilayah Indonesia yang berada pada ujung timur, paling timur itu berada pada koordinat 141 derajat bujur timur. Sehingga bisa kita katakan bahwa letak Indonesia berdasarkan garis bujur itu adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara lengkapnya, letak astronomis Indonesia bisa kita katakan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak astronomis. Oke, Ibu lanjutkan. Letak yang kedua adalah letak geografis. Kalau tadi yang letak astronomis adalah letak absolut, maka letak geografis ini adalah letak relatif yang berdasarkan pada wilayah di sekitarnya. Jadi, letak geografis Indonesia berdasarkan pada daerah di sekitar wilayah Indonesia, itu Indonesia terletak di antara 2 benua dan terletak di antara 2 samudra. Benuanya benua apa saja? Di sebelah selatan Indonesia ini bisa kalian lihat ada benua Australia. Sedangkan di sebelah utara Indonesia ada benua Asia. Ini 2 benua yang mengapit Indonesia. Sedangkan samudra, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan sisi utara Indonesia, ini ada perairan Samudra Pasifik. Sedangkan di bagian selatan hingga barat pantai Sumatera, ini ada perairan Samudra Hindia. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan Asia, terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga
Indonesia itu juga dikatakan terletak pada posisi silang dunia karena diapit dua benua dan dua samudra. Karena letaknya yang berada pada posisi silang ini, Indonesia sering sekali dilalui atau disinggahi oleh pedagang-pedagang dari berbagai dunia. Ya, jadi Indonesia juga dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Ini adalah letak geografis. Ibu lanjutkan pada letak yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis. Apa bedanya dengan letak geografis dan apa bedanya dengan letak astronomis tadi? Letak geologis ini adalah letak Indonesia yang didasarkan pada kondisi tektonismenya, pada kondisi lempengnya, pada kondisi geologisnya atau batuannya yang menyangga Indonesia. Kalian bisa lihat di sini ada yang di bawah, peta yang di bawah. Ini ada deretan titik-titik berwarna merah. Titik-titik berwarna merah ini adalah deretan gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia bisa punya banyak sekali deretan gunung berapi aktif? Nah, ini berkaitan dengan kondisi geologisnya. Kita lihat peta yang ada di atas. Ada 3 tanda panah. Ini menunjukkan 3 gerakan lempeng dunia yang berada di Indonesia. Jadi, Indonesia ini adalah negara yang terletak pada 3 pertemuan lempeng besar dunia. Ada India-Australian Plate atau Indo-Australia, lempeng Indo-Australia di sisi selatan Indonesia, dan lempeng Pasifik atau Pacific Plate di sisi timur Indonesia, dan Eurasian Plate atau lempeng Eurasia di sisi utara. Pergerakan lempengnya bisa kalian lihat dari tanda panah berwarna merah. Kalau kita ingat lagi materi kelas 10 tentang materi geologi, materi tektonisme, materi tektonisme, ada pergerakan lempeng. Di sini bisa kita lihat ada pertemuan antara lempeng samudra, yaitu lempeng India, Australia, dan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia. Ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, maka salah satu dampaknya adalah muncul deretan gunung berapi aktif. Inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi, karena kondisi geologis Indonesia itu terletak pada 3 pertemuan lempeng besar dunia, sehingga Indonesia adalah negara yang dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu jalur sirkum Pasifik dan jalur sirkum Mediterania. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilahnya sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Maksudnya apa? Kita lihat peta yang di bawah. Pulau Sumatera, sisi barat, ini deretan gunung berapi aktif banyak sekali, hingga ke deretan Pulau Jawa hingga Bali. Inilah deretan jalur pegunungan muda Mediterania. Jadi, deretan gunung api aktif yang ada di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Bali ini adalah yang disebut dengan jalur pegunungan muda Mediterania. Sedangkan jalur pegunungan muda sirkum Pasifik ini yang masuk dari Pasifik di Indonesia masuk ke Maluku, Sulawesi Selatan hingga ke Nusa Tenggara. Inilah deretan gunung berapi aktif yang disebut dengan jalur pegunungan muda sirkum Pasifik. Gitu. Ini adalah letak geografis.
geologis. Jadi sudah Ibu bahas tadi ada 3 letak. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Jangan sampai tertukar antara yang geografis dan geologis. Ya, 2 ini adalah istilah yang berbeda. Untuk itu Ibu simpulkan lagi secara singkat supaya kalian tidak bingung. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Didasarkan pada garis hayal, garis lintang, dan garis bujur. Letak geografis adalah letak yang didasarkan pada Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Sedangkan letak geologisnya adalah letak Indonesia yang didasarkan pada kondisi tektonismenya, yaitu Indonesia berada pada 3 pertemuan lempeng besar dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Itu, semoga nggak bingung ya. Dari masing-masing letak tadi tentunya ada dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif yang dirasakan Indonesia. Bahkan dampak positif dan dampak negatif tadi kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang kalian sadari, ada juga yang tidak kalian sadari. Nah, untuk pertemuan kali ini perhatikan ya. Ibu meminta kalian untuk menulis analisis mengenai dampak dari masing-masing letak yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tapi tenang, tidak semua dikerjakan. Jadi, masing-masing anak boleh memilih salah satu letak saja untuk dianalisis. Misalnya, Yafi memilih letak astronomis, Dayat memilih letak geologis, kemudian ada Hegel memilih letak geografis. Nah, masing-masing anak tadi hanya membahas satu letak saja, maka Yafi hanya akan membahas letak astronomis. Jadi hanya menulis satu analisis. Nah, bagaimana petunjuknya? Perhatikan, kalian menulis analisis dampak dari letak masing-masing letak tadi, pilih salah satu, ditulis dalam bentuk paragraf, ditulis menggunakan analisis kalian, boleh berdasarkan kehidupan sehari-hari yang kalian rasakan, ditambah dengan informasi yang kalian baca dari modul, atau kalian punya buku dan sumber referensi lain, atau dari website di internet juga dipersilahkan. Akan tetapi, ingat, kalian tidak boleh menjiplak tulisan dari teman. Jadi, kalian harus membuat tulisan dan analisis sendiri. Satu lagi, tidak diperkenankan untuk copy-paste tulisan yang terdapat di sumber internet. Kalian boleh baca, boleh jadikan sebagai referensi, tapi tidak di copy-paste, tidak disalin. Oke, paham ya? Nah, dikerjakannya di mana? Setelah kalian melihat video ini, kalian kembali ke halaman e-learning, ke geografi. Di situ ada menu forum diskusi posisi strategis Indonesia. Kalian akan kalian akan menulis analisisnya di menu itu. Ingat, menu forum diskusi posisi strategis Indonesia. Nah, untuk langkah-langkah dan petunjuk menggunakan menu tersebut sudah ada petunjuknya, jadi nanti kalian baca dan pahami instruksinya dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, yang kalian ingin sampaikan atau ingin didiskusikan dengan ibu dan teman-teman, bisa disampaikan melalui chat grup. Gitu ya. Semoga penjelasan yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian memahami materi. Untuk pertemuan pada kali ini Ibu cukupkan sampai di sini.
Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.